Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alfian, biasa dipanggil Fian, dari Prodi D4 Teknik Listrik kelas 25A dengan NIM 024. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan materi tentang pengertian dan cara kerja HTTP, MQTT, dan COAP dalam Internet of Things atau IoT. HTTP atau Hyper Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol adalah komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data antara klien dengan server di internet. HTTP ini sering digunakan sebagai layanan web seperti membuka website, mengakses API, dan melakukan komunikasi data pada aplikasi berbasis internet. Cara kerja HTTP yaitu: pertama, menggunakan model request response. Yang kedua, klien mengirim request seperti get, post, put, and delete. Server memproses permintaan lalu mengirim respon kembali ke klien. Contohnya ketika membuka sebuah website, browser mengirim request HTTP ke server, kemudian server mengirimkan halaman website yang kita lihat di layar sebagai respon. Karena respon ini cukup kompleks, HTTP cenderung menggunakan lebih banyak bandwidth dibandingkan protokol lain. Karakteristik dari HTTP yaitu: pertama, HTTP berjalan di atas TCP sehingga komunikasi data lebih stabil dan andal. Namun, yang kedua, HTTP sangat banyak digunakan untuk website dan layanan web seperti API. Namun, di sisi lain, HTTP sangat relatif berat jika dibandingkan dengan perangkat IoT. Relatif lebih berat jika digunakan pada perangkat IoT kecil yang memiliki keterbatasan daya, memori, dan bandwidth. Lanjut ke slide 3. MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. MQTT merupakan protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk IoT dan jaringan dengan bandwidth rendah. Berbeda dengan HTTP atau MQTT, MQTT menggunakan model komunikasi publish subscribe. Dalam sistem ini terdapat 3 komponen utama, yaitu publisher, subscriber, dan broker. Publisher adalah perangkat yang mengirimkan data, subscriber adalah perangkat yang menerima data, sedangkan broker adalah server yang menggunakan distribusi pesan antara publisher dan subscriber. Cara kerja MQTT yaitu menggunakan model publish subscribe. Perangkat mengirim data ke broker. Perangkat yang ketiga, perangkat lain yang subscribe adalah topik tertentu
akan menerima pesan tersebut. Karakteristik MQTT. Pertama, beberapa karakteristik utama MQTT adalah: pertama, MQTT menggunakan TCP. Sebagai protokol transport. Kedua, MQTT sangat ringan dan efisien, sehingga dapat bekerja dengan baik pada jaringan yang memiliki bandwidth rendah. Ketiga, MQTT sangat cocok untuk sensor, perangkat IoT, dan komunikasi real time antara perangkat IoT seperti sensor dan perangkat monitoring. Yang ketiga, selanjutnya ini ada CoAP atau Constrained Application Protocol. CoAP adalah protokol yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor atau perangkat embedded. Tujuan utama dari CoAP adalah untuk menyediakan komunikasi yang ringan dan efisien pada perangkat IoT yang memiliki keterbatasan daya dan memori. Cara kerja CoAP menggunakan model request response seperti HTTP, memiliki model get, post, put, delete, dan dioptimalkan untuk perangkat dengan memori dan daya kecil. Klien mengirimkan data seperti ini ya. Klien mengirimkan permintaan ke server menggunakan metode get, post, put, and delete. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon kembali kepada klien. Namun perbedaan utama CoAP adalah CoAP ini berjalan di atas UDP, sehingga komunikasi lebih cepat dan lebih ringan dibandingkan HTTP. Karena itulah CoAP cocok digunakan pada jaringan sensor IoT. Untuk karakteristik CoAP adalah berjalan di atas UDP, lebih ringan, dan cocok untuk perangkat IoT yang sangat kecil. Terus selanjutnya perbedaan utama adalah dari segi protokol HTTP menggunakan model komunikasi request response dengan transport TCP dan penggunaan di website dan layanan web. Sedangkan MQTT menggunakan model publish, subscribe, dan juga berjalan di atas TCP. Protokol ini sangat cocok digunakan untuk komunikasi antar perangkat IoT. Sedangkan CoAP adalah menggunakan model request response seperti HTTP, tetapi berjalan di atas UDP, sehingga lebih ringan dan efisien untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya. Lanjut kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, HTTP merupakan protokol komunikasi yang paling umum digunakan pada layanan web, namun relatif lebih berat untuk perangkat IoT yang kecil. MQTT adalah protokol, sedangkan MQTT adalah protokol yang sangat ringan dan efisien, sehingga cocok digunakan dalam sistem IoT yang membutuhkan komunikasi real time. Sedangkan CoAP dirancang untuk
perangkat dengan sumber daya terbatas sehingga sangat cocok digunakan pada jaringan sensor dan perangkat embedded. Dengan memahami perbedaan antara HTTP, MQTT, dan COAP, kita dapat memilih protokol yang lebih sesuai untuk kebutuhan sistem IoT yang akan dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai HTTP, MQTT, dan COAP dalam sistem Internet of Things. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.